Bapak, apakah keunggulan arsitektur ITS dibandingkan dengan departemen lain? Departemen lain ini mungkin perlu dikerucutkan, departemen apa itu, dengan bidang apa, supaya membandingkannya kan mudah. Apakah dari segi pemikirannya atau dari... Kita banyak melibatkan kreativitas di dalam proses berpikir mahasiswa, kemudian mengkaitkan banyak pengetahuan lain di dalam proses merancang. Fasilitas apa saja yang mendukung mahasiswa arsitektur ITS selama masa perkuliahan? Ini mungkin ya berkait sama fasilitas fisik maupun non fisik ya. Jadi kalau fisik yang berkaitan sama apa yang ada di kampus, kelas, studio, laboratorium, perpustakaan, literatur, terus mungkin teknologi informasi yang bisa membantu mereka dalam masa perkuliahan. Mungkin itu ya. Prospek kerjanya kalau untuk yang lulusan bidang arsitektur biasanya ada beragam, karena bidang arsitektur bisa terkait sama banyak hal, tidak hanya menjadi seorang arsitek maksudnya, di pemerintah atau pengambil kebijakan, produksi material bangunan, teknologi membangun dan sebagainya. Jadi ya setidaknya ada beberapa ragam kecenderungan profesi bagi lulusan arsitektur yang ada di Indonesia. Kecenderungannya itu mungkin bisa 5 sampai 10 macam profesi sih. Bisa jadi arsitek profesional, bisa jadi kontraktor, bisa jadi birokrat di pemerintahan, bisa jadi peneliti, researcher, gitu, dosen, bisa jadi yang terlibat di tadi saya katakan perbisaan bahan bangunan. Ada lagi yang dia fokus menjadi seorang art impression ya, jadi dia spesialis untuk membuat sajian-sajian gambar atau ilustrasi dan macam-macam. Himastapati adalah sebuah sistem yang menaungi seluruh aktivitas kemahasiswaan yang ada di Departemen Arsitektur ITS ini. Walaupun memang kita lebih fokus pada mahasiswa pada jenjang sarjana atau S1 seperti itu. Lalu di Himastapati ini kita juga memang lebih fokus pada ranah keprofesian arsitektur dan juga pendidikan arsitektur itu sendiri. Di Himastapati ini ada beberapa lembaga. Yang pertama ada fungsionaris yang dia lebih fokus pada lembaga eksekutif. Lalu yang kedua ada DPA atau Dewan Perwakilan Angkatan yang dia lebih mengurusi di bidang legislatif. Dan yang ketiga ada namanya divisi atau kelompok studi yang dia fokus pada bidang non akademik dan dia juga lebih independen dalam bekerja seperti itu. Di Himastapati ini kan ada 3 lembaga. Yang pertama fungsionaris. Jadi di fungsionaris atau kita sering sebut fungsi itu dia juga akan dibagi lagi dalam beberapa unit. Ada unit, ada BSO atau Badan Semi Otonom, ada Bikiven. Nah, di unit ini kami pada kabinet tahun ini ada 8 unit. Lalu di Himastapati ini juga ada lembaga lain yaitu legislatif yang sudah tadi saya jelaskan ya. Di legislatif itu dia fokus pada mengawasi dan mengevaluasi kinerja fungsionaris. Jadi itu mirip dengan kerja DPR seperti itu. Dan juga lembaga lainnya adalah divisi dan atau kelompok studi. Divisi yang ada di Himastapati sekarang itu ada 2, divisi Forsiga dan divisi Gastronom. Forsiga itu membidangi bidang fotografi dan di Gastronom itu dia fokus pada pecinta lingkungan seperti itu. Kalau alumni itu memang yang paling terkenal itu Bu Risma. Bu Risma sekarang yang menjabat sebagai wali kota Surabaya itu adalah alumni arsitektur ITS. Lalu ada juga namanya Pak Yuli Kalson, dia punya biro namanya KSAD, itu dia sekarang merupakan ketua IAI Jawa Timur. Lalu ada juga alumni lain yang dia memang menekuni profesi arsitektur, misal Pak Andi Rahman atau misal Pak Randy Supratman, itu dia menekuni profesi arsitektur atau dia bisa disebut seorang arsitek seperti itu. Tapi ada juga alumni-alumni lain di arsitektur ITS itu dia memang tidak hanya fokus pada arsitek atau dia tidak hanya
menjadi arsitek, namun juga menjadi seorang akademisi atau dosen, misal Pak Devri, Pak Endi, lalu misal Pak John Chris, ada juga Pak Wawan, dan juga beberapa nama-nama lain yang nggak bisa saya sebutin satu persatu gitu. Tapi juga ada alumni-alumni ITS itu yang dia tidak menekuni bidang arsitek atau arsitektur. Jadi ada juga alumni ITS yang dia fokus pada desain produk, ada juga yang dia fokus pada PNS atau dia menekuni sebagai PNS. Lalu ada juga alumni arsitektur ITS itu yang bahkan sama sekali nggak ada hubungannya dengan arsitektur. Misal dia terjun di bank, atau dia terjun di, misal dia sebagai event organizer gitu. Ya, walaupun memang masih ada kaitannya, karena di arsitektur itu kita nggak cuma belajar arsitek atau arsitektur sendiri, karena kita punya beberapa segmen lain dalam bidang non arsitektur, dalam bidang lain yang akan kita pelajari juga, dan yang kita pelajari justru gimana pola pikir perancangan atau kita sebut design thinking gitu. Jadi gimana pola pikir perancangan itu mendirect kita dari mulai kita mencari itu sampai kita nanti menemukan solusinya gitu. Jadi pola pikir itu yang selalu akan kita bawa nanti ketika kita lulus, dan kita bisa menggunakan pola pikir itu di beberapa bidang gitu. Nggak harus menjadi seorang arsitek itu sendiri. Jadi project itu di event arsitektur ITS. Tapi menurut saya lebih dari big event ya, karena project merupakan cara kita mahasiswa arsitektur ITS sejauh ini dalam merayakan bidang keilmuan kita, yaitu arsitektur itu sendiri. Dan kita juga ingin mengajak masyarakat, ingin merangkul masyarakat untuk ikut merayakan arsitektur itu sendiri. Dan untuk tahun ini tema project yang dibawa adalah arsitektur dan sinema, karena kita ingin menyampaikan ke masyarakat. Maka dari itu kita ingin mencari sebuah media untuk menyampaikan arsitektur itu kepada masyarakat agar bisa diterima lebih mudah. Dan media yang kita sampaikan untuk kali ini adalah melalui film itu sendiri. Dan untuk rangkaian acaranya, sebenarnya format dari project dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Untuk tahun ini sendiri ada talk show, itu diskusi tentang arsitektur, kemudian ada sayembara arsitektur yang itu ditujukan untuk mahasiswa arsitektur, kemudian ada pameran karya baik internal maupun eksternal, dan juga kita ada misbar yang mungkin baru tahun ini ada, di mana misbar itu sebenarnya singkatannya Gerimis Bubar. Itu budaya nonton film bareng di tahun 60-70-an yang kali ini Arts Project ingin mengangkat itu kembali dan ingin membudayakan itu kembali di masyarakat. Karena apa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya nonton film sebenarnya bukanlah sebuah hal yang eksklusif gitu. Semua masyarakat bisa nonton film seperti itu. Makanya kita mengangkat misbar itu lagi. Dan nanti di akhir acara akan ada festival yang menjadi closing partinya dari kita semua, yaitu wujud euforia dari Arts Project itu sendiri. Dari tahun ke tahun, Arts Project selalu ingin merangkul banyak masyarakat, dan tahun ini pun juga. Tetapi kita masyarakat yang mana yang ingin kita rangkul itu lebih kita spesifikkan lagi. Kita ingin merangkul mahasiswa di bidang arsitektur, dan juga seni, sastra, film, kemudian komunitas-komunitas yang juga masih berhubungan dengan arsitektur, film, seni, dan juga praktisi dan akademisi arsitektur itu sendiri. Dan sebenarnya kita juga tidak munafik ya, tetap ingin seluas itu masyarakat yang ingin kita rangkul. Jadi siapapun masyarakat yang ingin mengetahui dan ingin bergabung bersama Arts Project, ikut merayakan arsitektur, ya kita akan merangkul masyarakat itu. Untuk referensi sendiri, kalau berupa acara, bisa dibilang tidak ada, karena mungkin antara kita belum menemukan atau memang ya kita berusaha untuk tidak
berpaku pada sebuah acara tertentu gitu. Nah, tapi untuk referensi berupa teori dan sebagainya, kemarin untuk 3 bulan yang lalu kita banyak menemukan sumber-sumber yang membahas tentang arsitektur dan film itu sendiri, dan salah satunya yang cukup kita gunakan sebagai landasan kita dalam konsep ini adalah Synergism, judulnya Synergism. Itu sebuah karya disertasi dari mahasiswa yang dimana disertasi itu memang menjelaskan cukup detail dan cukup rinci tentang hubungan antara arsitektur dan sinema itu sendiri. Jadi cukup mudah untuk dipahami sehingga akhirnya kita jadikan menjadi salah satu landasan kita dalam mengangkat proyek sejauh ini. Dan untuk referensi lainnya, referensi apa ya? Mungkin pengalaman kita selama kuliah di sini, kemudian konsultasi dan asistensi kepada Bapak Ibu dosen itu juga menjadi referensi yang cukup kuat dalam mengonsep Ars Project kali ini. Kegiatan di arsitektur ITS itu cukup beragam dan banyak dalam tiap tahunnya, dan kita ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang informasi tentang departemen arsitektur ITS seperti apa, profilnya bagaimana, dan itu terangkai dalam kegiatan yang namanya AREX atau Arsitektur Education Exhibition, ya, dan itu diadakan tiap tahunnya. Lalu juga ada kegiatan yang bernama KTA. Nah, KTA ini secara umumnya dia merupakan kompetisi tugas akhir tingkat nasional yang sudah diselenggarakan kurang lebih sekarang tahun 2019 ini nantinya akan menginjak ke KTA yang ke-16, jadi sudah 16 kali. Konsep kegiatan AREX di tahun 2019 ini adalah pameran edukasi arsitektur yang mana Departemen Arsitektur ITS memamerkan lebih dari 50 karya dari mahasiswa dan mahasiswi program sarjana dan pasca sarjana, di mana ini merupakan acara perdana bagi Departemen Arsitektur, dan kami mengemas acara tersebut dalam 3 kegiatan, yaitu pameran, lalu workshop yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah menengah atas di Surabaya dan sekitarnya, serta talk show mengenai arsitektur yang berjalan keseluruhan kegiatan tersebut selama 3 hari. Kompetisi tugas akhir tidak diselenggarakan berbarengan dengan AREX. Jika AREX adalah sebuah pameran yang diselenggarakan kemarin pada bulan Februari, maka KTA atau kompetisi tugas akhir tingkat nasional ini diselenggarakan pada bulan September yang bertepatan dengan Dies Natalis Arsitektur ITS. Acara ini merupakan acara kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa yang baru saja lulus menyelesaikan tugas akhirnya di seluruh Indonesia. Kami tunggu kalian di arsitektur ITS.